Selamat pagi, Miss Agnes dan Pak Herbi. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai rancangan dari dermaga, lobi, kantor, klinik, dan juga pos jaga. Untuk keseluruhan ruangannya, em, total kebutuhan ruangnya itu sekitar 1017 meter persegi dan public collection itu tidak ada, public collection juga tidak ada. Untuk public non collection 673 meter persegi dan non public non collection 110 meter persegi. Untuk bubble diagramnya, yang pertama itu entrance-nya ada dari dermaga, lalu bisa ke lobby, bisa ke pos jaga dan juga bisa ke kantor. Untuk lobby dari lounge bisa ke resepsionis, tempat penitipan dan juga tiketing. Lalu bisa ke klinik juga, jadi untuk ke klinik harus lewat lobby dulu. Untuk kantornya ada ruang tamu, lalu ke area media pantry dan working area, lalu bisa ke ruang pimpinan, ruang kebersihan, ruang monitor, dan meeting room. Untuk konsep warna yang digunakan itu classic colors dan earth color, yaitu warna-warna netral yang diambil dari alam. Jadi contohnya itu ada beige dari tanah, hijau dari tumbuh-tumbuhan, coklat dari kayu, biru dari eh, laut, dan juga sekaligus biru muda itu melambangkan warna dari museum bahari. Untuk aksennya itu jadi area lobby perpaduan antara classic color sama art color, jadi lebih mewah. Dan untuk warna beige untuk area outdoornya dan warna biru digunakan untuk bantalan sofa yang melambangkan museum bahari. Untuk konsep style bentuk ada kolonial Nusantara. Jadi kolonial Nusantara berdasarkan Pulau Cipir ini yang peninggalan Belanda terus saat zaman kolonial. Lalu untuk Nusantaranya agar desain Indonesia juga tidak ketinggalan juga. Lalu untuk bentuknya permainan geometris dan juga bentuk-bentuk silinder, jadi bisa mengurangi kekakuan dari bentuk-bentuk geometrisnya. Lalu terdapat partisi juga, jadi partisi yang saya pakai itu partisi Batavia. Jadi saat itu lagi ada VOC, dan karena VOC itu Belanda, jadi ada pattern heraldik salib yang melambangkan Kristiani, agama Kristiani dari VOC. Jadi dianggap sebagai tanda juru selamat dan kebutuhan fungsi spiritual, dan ada bunga anggrek juga yang melambangkan cinta kasih dan kehalusan. Untuk konsep pencahayaan ada pencahayaan alami, jadi kebanyakan itu pakai pencahayaan alami agar lebih natural dan juga menghemat listrik karena di pulau itu memakai genset dan juga ada menggunakan solar panel. Lalu ada pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan ini ada general lighting dan essential lighting. Dan untuk pencahayaan alami yang tadi sebelumnya itu bisa memberikan kesan natural yang mendukung konsep style dan juga konsep material yang digunakan. Untuk konsep pengawalan ada pengawalan alami, ada bukan jendela, pintu, lalu pengawaan buatan itu nggak ada karena udah cukup sirkulasinya karena banyak bukaan. Lalu ada juga aroma, jadi terutama ditaruh di lobby, jadi aroma-aroma em, kayak rempah-rempah dari em, kayak cengkeh dan kayu manis, jadi bisa memberikan suasana kolonial. Jadi untuk memberikan aroma menggunakan creep diffuser. Untuk material ada kayu solid dan non solid. Untuk kayu solid ini biasanya menggunakan bangkirai dan ulin buat yang kalau terkena air. Lalu untuk beberapa furniture untuk yang non solid pakai HPL. Lalu untuk lantai keseluruhan itu menggunakan granit di area-area yang ruangan tertutup, em, karena ada beberapa kelebihan, jadi lebih melambangkan luxury juga. Lalu ada rotan juga untuk webbing, rotan di furniture, lalu untuk di ceiling dermaga juga.
dan ada panel CLT untuk ceiling biasanya, dan biasanya ditaruh di em, panel-panel kotak yang di floor. Lalu ada kaca ribbon atau tinted glass, jadi ini dipakai di ruangan-ruangan tertutup kayak lobby, kantor, dan lainnya. Jadi dia bisa melindungi melindungi 55% sinar matahari dan 90% dari kandungan sinar UV matahari. Warnanya itu abu abu tapi cukup transparan. Jadi masih bisa see through. Lalu untuk selanjutnya ada beton. Beton itu di finishingnya dengan pasir dan juga cat yang warna krim gitu. Jadi ini biasanya buat eksterior dan juga buat wall-wall dinding. Lalu ada solar panel juga. Jadi solar panelnya itu sebesar 100 watt, dan 100 watt ini bisa menampung baterai sebesar 12 volt yang 100 Ah. Lalu jenis yang dipakai itu polikristalin. Jadi kalau monokristalin itu jadi cuman bisa kalau terang, kalau misal polikristalin jadi dia bisa terang juga, kalau mendung juga dia bisa menyerap cahaya juga. Untuk aplikasinya ada struktur yang menopang dan diaplikasikannya di atap dermaga. Berikut merupakan mood board dan material boardnya. Lalu ada layout plan yang kiri itu tidak berwarna dan kanan berwarna. Lalu yang pertama kita masuk ke dermaga. Jadi untuk layoutnya seperti berikut. Jadi di bagian depan sini itu ada jembatan tempat kapal turun. Lalu di sini ada rem. Yang di sini rem kiri itu buat naik. Kalau di sini yang kanan untuk turun. Jadi di area kiri ini langsung ketemu sama tempat-tempat duduk itu, dan bisa digunakan juga buat event. Untuk kanan tempat-tempat duduk, dan juga di ujung-ujungnya sini ada spot foto. Jadi kemarin ditanyakan juga ke orang pulaunya pasang surut air lautnya. Jadi untuk Maret sampai Mei air tenang, Juni sampai Februari air pasang surut, dan air mulai pasang itu 11 pagi dan mulai surut itu 3 subuh. Untuk kenaikan air pasang bisa mencapai 160 sampai 170 cm. Jadi untuk dari permukaan paling tinggi ketika pasang harus dinaikkan lagi 180 cm untuk membuat jembatan agar menjaga-jaga tidak tenggelam. Lalu ini juga ada rem, jadi untuk ada standarnya juga. Jadi untuk kemiringannya itu nggak boleh lebih dari 7 derajat. Lalu kemiringan maksimalnya 1:12 untuk di luar, 1:10 untuk di dalam. Lalu lebar rem itu ya sekitar 2 meter agar maksimal. Lalu dengan diberi bahan kayu, dek, dan juga railing kaca. Ada area parkir kapal juga, jadi ada beberapa kapal yang paling gede, kapal sedang, dan juga kapal kecil. Jadi karena kapal paling besar 15 meter, jadi dibuat tempat parkir itu dikali dua dari besar kapal ini. Lalu ini di area yang kiri tadi, jadi ketika tidak ada event bisa dikosongkan. Jadi em, hanya ada furniture-furniture bisa duduk-duduk. Kalau ada event, jadi furniture-nya dipinggir-pinggirin, diangkat-angkatin. Jadi bisa digunakan untuk event-event objek wisata. Contohnya itu ada pembangunan objek wisata di PIK. Jadi kan di PIK lagi masa pembangunan, jadi dipromosiin di situ. Untuk multisensorinya ada penciuman dari aroma laut, terus peraba dari railingnya, dengaran dari suara ombak, penglihatan juga bagus pemandangannya di laut, dan untuk rasa tidak ada. Berikut merupakan perspektif dermaga. Yang di sini itu ada jembatan yang tempat kapal turun. Lalu selanjutnya itu rem untuk naik di bagian kiri. Lalu setelah naik rem kita bertemu dengan yang ruangan maksudnya area yang untuk tempat duduk-duduk dan juga bisa dijadikan event atau promosi.
Ini juga di posisi yang berbeda, ada pohon di tengah-tengah, terus atapnya kebuka juga, tapi dikasih kaca. Lalu ini agak bagian ujung di area tersebut, jadi ada space di sini bisa orang lihat-lihat di sini bisa foto-foto juga. Ini juga area tengahnya. Lalu ketika ke bagian kanan ada tempat-tempat kayak bench 4 gitu. Lalu ada stop kontaknya juga bisa orang-orang ngecas dan di tengah-tengahnya ada tanaman. Lalu ini untuk yang paling ujungnya bagian kanan itu bisa orang tempat buat foto-foto di sininya bisa lihat pemandangan juga, bisa duduk-duduk juga. Ada lampu tamannya ini juga sama. Lalu ini masih di area kanan tapi ngadepnya ke area kiri. Lalu ini untuk rem yang untuk turun di sebelah kanan. Lalu masuk ke outdoor dari pos jaga kantor sama lobby. Jadi ini ada air mancur dari depannya lobby, lalu bisa em, di sini space-nya cukup besar juga. Di sini ada tempat duduk dan di sini ada tulisan Pulau Cipir. Lalu di sini tuh ada rem yang em, tingginya tuh dari sini ke sini 1,5 meter. Lalu ada taman sedikit dan di sini tuh hidden ada tempat dari baterai solar panel jadi orang bisa um, ngambil atau maintenance baterai solar panelnya di situ. Lalu ini ada tulisan Pulau Cipir yang tadi, ada kolamnya juga. Lalu ini tudung dari bagian depan dari lobby. Ini area lobby, ini area kantor, jadi bersebelahan. Lalu ini seberang-seberangan dan di sini ada pos jaga. Jadi di tengah-tengah sini space-nya sangat besar. Lalu ini area masuk buat lobby. Nah ini untuk berikutnya untuk yang lewat pos jaga. Jadi sebesar 3,8 kali 3,9 kotak gitu. Untuk perspektifnya dari depan seperti ini, hanya kecil gini. Lalu di depannya itu ada bench untuk duduk. Lalu di sini hanya tersedia 2 tempat duduk, lalu ada storage-nya juga. Lalu ada layout lobby. Jadi layout lobby ini ada di sini ada naikkan sebesar 20, 20, 20, jadi 60 di sini semuanya. Lalu ada rem di sini di bagian pinggirnya buat orang difabel. Lalu area lounge, lalu di sini tengah-tengahnya buat orang lewat. Lalu ada um, snacking dan juga welcoming food and drinks lah. Terus di tengah-tengah resepsionis, ini area gate masuk, area gate keluar, ini buat tempat penitipan, tempat kayak kursi roda, minjem atau segalanya. Lalu di sini tempat penitipan dan di sini terakhir ada rem juga. Untuk konsep kabinet di lobby itu jadi sistemnya sistem scan barcode. Jadi ada beberapa stepnya. Jadi tinggal di scan lalu yang belum diisi langsung otomatis kebuka. Setelah itu masukin barang, tutup lagi, jadi otomatis udah ke lock dan di barcode-nya itu udah ke detect nomor yang kita masukkan. Lalu per locker itu dimensinya 42 kali 40 kali 25 dan barang yang dititipkan masih bisa banyak dan untuk tingginya itu 180 cm dan lebarnya 45 cm jadi orang-orang bisa kalau yang paling bawah itu jongkok untuk yang paling atas nggak harus sampai berdiri atau jinjit maksudnya jinjit. Lalu untuk multisensorinya dari lobby ini ada penglihatan visual dari desain-desain kolonial Nusantara, lalu ada peraba dari furniture-nya, pendengaran dari suara-suara laut, dan juga ada lagu klasik yang dialunkan, lalu ada penciuman yang tadi dari aroma
cengkeh, dan kayu manis, lalu ada perasa dari welcoming food and drink. Nah, untuk penciuman ini, jadi ada sejarahnya juga. Jadi untuk sejarah cengkeh zaman kolonial ya salah satunya menjadi perdagangan dunia juga. Jadi yang di cengkeh itu yang diambil minyak astiri yang bisa membuat pengunjung mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi dan juga membuat meningkatkan suasana hati. Lalu untuk kayu manis dari serbuk itu bau-baunya dan ada sejarahnya juga. Jadi di Maluku itu benar-benar menjadi perebutan dan pendorong utama ekonomi global. Jadi pengaruh aroma kayu manis itu bisa mampu menstimulasi kinerja otak, lalu kognitif dan konsentrasi, memori pengenalan visual, dan juga menjadi pemusat pelatihan untuk memberikan efek relaksasi untuk tubuh dan pikiran. Untuk perspektif lobby ini area depannya menghadap ke area dermaga. Lalu ini untuk tengah-tengahnya ketika masuk akan bertemu dengan satu meja bundar dan juga ceiling yang cukup tinggi. Dan untuk tinggi dari lobby itu 4,5 meter. Ini untuk area lounge bagian kiri ada welcoming drink and food, tempat duduk, sofa, dan ada tempat untuk brosur juga. Ini di perspektif lainnya ada jendelanya juga. Ini untuk area kanan ada partisi, ditutupin partisi dan di ceiling itu menggunakan upceiling. Ini perspektif yang lainnya. Lalu di tengah-tengah ada meja resepsionis. Lalu ini perspektif lain juga arah keluar. Lalu untuk bagian kiri ada tempat untuk penitipan kursi roda dan stroller dan gate keluar. Kalau untuk bagian kanan ada tempat untuk menitipkan di locker sini dan untuk gate masuk ke pulau. Ini untuk area belakang dari lobby. Jadi ini untuk masuk, ini untuk masuk ke lobby, ini untuk keluar dari lobby dan menggunakan rem. Ini untuk area keluar. Nah, sekarang masuk ke layout kantor. Jadi yang pertama itu ada ruang tamu dulu, lalu masuk harus menggunakan gate. Jadi hanya pekerja doang yang boleh masuk ke sini. Ada working area, mini pantry, ruang meeting, ruang kebersihan, ruang monitor, ruang pimpinan, dan ada tempat duduk di sini. Untuk area depannya seperti ini, menghadap ke dermaga juga. Lalu ketika masuk akan menemukan semacam lounge, semacam ya lounge. Lalu di area kanan ada ruang tamu dan di sini pembatas antara tamu dengan area pekerja. Lalu ini untuk ruang tamunya. Lalu ini untuk area pekerjanya, jadi ada tempat duduk. Sini ada kabinet untuk file. Dan di sini ada mini pantry, ada dispenser, microwave, tempat bikin kopi, dan juga kulkas. Lalu ini perspektif lainnya. Di sini ada tanaman juga untuk menghias. Ini juga perspektif lain. Lalu ini untuk ruang meetingnya ada layar, lalu ada whiteboard untuk catat-catat, dan ada 6 kursi. Ini untuk ruang pimpinan, jadi simple banget karena pimpinannya juga tidak selalu hadir, jadi hanya dibikin simple untuk bertemu dengan tamu benar-benar penting. Lalu ada tempat penyimpanannya. Lalu ini untuk area duduk-duduk, kalau pekerja lagi stres bisa duduk di sini. Ini area belakangnya, area belakang dari kantor dengan tangga, menggunakan tangga, jadi yang bisa masuk hanya pegawai kerja. Ini area belakang juga. Lalu masuk ke layout klinik. Jadi klinik ini ada tempat yang kayak dokter bisa konsultasi dengan tamu. Lalu ada 2 kasur, ada tempat bench juga, ada tempat lemari obat, troli obat, wastafel, dan juga tempat sampah. Ini tempat depannya ada tulisannya klinik Pulau Cipir, ada tempat duduknya juga. Uh,
Lalu ini tampak lainnya dari perspektif klinik ini. Lalu ini bagian dalamnya ada ada dokternya satu, lalu ada tempat untuk menunggunya, tempat untuk menunggu pasiennya, lalu ada pasiennya juga. Di sini ada jendela, ada ventilasi juga biar nggak pengap ruangannya. Ini area dari perspektif area bagian belakang ada em, tempat sampah juga, tempat sampahnya dibedakan jadi dua, satu buat yang medis, satu buat yang non medis, ada wastafel untuk cuci tangan. Ini yang terakhir, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.